Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik, rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Untuk hari ini sampai dengan besok tanggal 28 Februari 2025. Sebelum masuk ke teknikal ya, rekomendasi broker kalau dari saya ada EBS. Alasannya adalah di sini ada dua jenis akun, Sen dan Sandat ya. Untuk Sen ini tentunya akan menekan risiko yang lebih minim, diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga ya. Hindari overload, overtrade, full layar, full margin sebisa mungkin dihindari dan belajarlah untuk disiplin. Kemudian khusus untuk akun Sen, linknya ada di kolom deskripsi ya. Silahkan nanti dicek sendiri, kelebihannya pun banyak. Baik deposit ataupun withdraw itu hitungan menit. Kemudian dari pairnya pun lengkap. Baik dari forex mayor ataupun minor, kemudian gold, oil, Nasdaq ataupun kripto semuanya bisa di-trade dengan menggunakan jenis akun Sen ya. Dan ada dua pilihan, MT4 dan MT5. Kemudian dari segi fundamentalnya yang akan menjadi fokus untuk malam ini ada PDB dari Amerika, diperkirakan sih menurun. Cuman hati-hati aja apakah data yang sebelumnya itu nanti yang rilis di bawah daripada perkiraan atau justru malah di atas daripada data yang sebelumnya. Kalau misalkan di bawah daripada perkiraan, negatif untuk indeks dolar. Tapi kalau misalkan di atas daripada data yang sebelumnya, kemungkinan positif untuk indeks dolar. Yang kedua adalah klaim pengangguran. Diperkirakan sih ada sedikit peningkatan, cuman hati-hati rawan direvisi untuk data yang sebelumnya ya. Kemudian malamnya ada pidato dari anggota FOMC, ada dua, jam 10 dan jam 23.45, kemudian yang akan menjadi fokus untuk besok. Dari segi Amerika itu ada PCE diperkirakan sih menurun, kemudian dari kursi PCE-nya itu meningkat ya, agak sedikit miss, cuman untuk besok ini khusus rilis data daripada PCE itu hati-hati. Kalau misalkan PCE besok itu di bawah daripada data yang sebelumnya, ini akan mendorong untuk indeks dolar semakin melemah. Tetapi kalau di atasnya ada potensi kemungkinan indeks dolar akan menguat dan bisa jadi gold akan melanjutkan perjalanan ke bawah ya. Kemudian dari segi teknikalnya masuk ke indeks dolar terlebih dahulu. Untuk pergerakan indeks dolar penurunannya itu kemarin ketahan di level area minor ya, atau zona yang saya blok merah. Kemudian kenaikannya itu sebenarnya sih untuk indeks dolar sendiri masih sideways. Jadi zona pantaunya pun masih belum ada perubahan dari level yang kemarin. Untuk bagian atas waspadai zona tengah atau sebagai pivot 106.86 sampai dengan 107 ini yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan indeks dolar menguat. Tetapi kalau misalkan balik ke bawah, kemungkinan levelnya pun masih tetap tidak jauh-jauh di antara 106.33 sampai dengan level area minor, di mana ada harga 106.200 sampai dengan 106.100 ya. Ada kecenderungan kemungkinan sih pelan-pelan bisa aja merambat ke atas sampai retest di level area pivot 106.86. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold planning kemarin adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell ya, dan tentunya baik TP1 ataupun TP2 kemarin itu sudah kena ya. Kalau nggak salah TP1 itu di 2885-an kurang lebih, dan TP maksimum untuk TP2-nya berada di kisaran 2879 ya. Untuk harga low hari ini itu di kisaran 2877, secara otomatis kurang lebih ya sekitar 400-an pip harusnya sih dapat ya, dikarenakan untuk planning sell sudah selesai 400 pip. Jadi waspadai dan hati-hati ya, kalau misalkan sudah mencapai target jangan over istirahat terlebih dahulu. Posisi harga saat ini itu berada di antara history low minggu yang sebelumnya dan support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Tiga level area menumpuk di sini ya. Di outlook kemarin sudah saya bahasin. Saya masih curiga kalau misalkan gold mencapai level di antara tiga level di sini, dan saat ini kejadian ya. Dan apakah ini untuk gold selesai untuk koreksinya, bergerak ke atas kembali, atau justru malah lanjut ke bawah menuju sedekat mungkin dengan support kedua weekly ya. Jadi waspadai, saat ini belum ada konfirmasi pembalikan arah untuk kenaikan kembali. Waspadai, kalaupun zona pantaunya misalkan untuk gold ada kenaikan ya, gambaran saya kemungkinan sih masih di bawahnya 2907 untuk malam ini. Tetapi kalau misalkan melanjutkan perjalanan ke bawah untuk koreksinya, ada dua level area yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah level area minor. Kalau misalkan SRP-nya saya pecah, ada harga di kisaran 2863 sampai dengan 2869 ini yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan gold melanjutkan perjalanan ke bawah, maksimum 2853 sebagai support kedua weekly. Antisipasinya ada kecenderungan 60% kemungkinan dia akan melanjutkan perjalanan ke bawah terlebih dahulu antara minor sampai dengan support kedua weekly ya. Kemudian sebagai level kuncinya saat ini sudah di retest di 2879 sih, cuman harga tidak kunjung cepat kembali ke atas ya, malah ketika menyentuh level area support pertama yang saat ini resisten, ini ada bearish engulfing dari H1-nya pun sudah ketutup ya untuk penutupan H1-nya. Jadi kunci kenaikannya untuk malam ini misalkan ada
hati-hati kalau misalkan gold mampu maintain di atasnya 2891 baru ada potensi arah pivot yang di kisaran 2907. Tetapi kalau malam ini misalkan kehilangan 2879, kemungkinan dia akan bablas ke bawah menuju level area minor, kurang lebihnya di kisaran 2870-an sampai dengan bagian bawah itu di kisaran 2863 ya, maksimum kemungkinan di support ke dua weekly terlebih dahulu. Ada harga 2853 dan di sini juga mendekati level psikologisnya di 2850 ya. Waspadai potensial arah bawah terlebih dahulu ya untuk rekan-rekan yang sudah TP. Lumayan kemarin 400 pip dan di planning sebelumnya pun juga dapat ya. Jadi jangan over terlebih dahulu kalau misalkan sudah TP semua ya. Untuk buy saya tidak ada rekomendasi selama harga belum mampu bergerak di atasnya 2691. Kalaupun ada, kemungkinan ringnya pun terbatas, harus hati-hati di kisaran 2907. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin harga ini melanjutkan perjalanan ke bawah sebagai batasan pantau overnya untuk minggu ini ya. Ini sudah selesai, jadi SRP-nya itu kalau untuk minggu ini itu kan support 3 dan support 4 jatuhnya di 88.400 sampai dengan 86.900 dan harga ini sudah mampu break lebih dalam tentunya. Dan untuk kenaikannya pun itu ketika menyentuh level area 86.900 di sini kan juga ada reaksi ya. Jadi ini sementara untuk level area SRP weekly-nya saya hapus dulu mengingat ini sudah selesai ya. Yang bisa kita gunakan untuk saat ini adalah dilihatin dari segi monthly terlebih dahulu. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high monthly di bulan Januari kemarin ya, sebenarnya untuk Bitcoin sendiri itu sudah mampu bergerak menuju support kedua monthly 82.700-an ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4 mungkin ini polanya kelihatan, jadi penurunannya pun itu kelihatan banget, rejeksinya itu di support kedua monthly. Jadi untuk kunci kenaikannya kemungkinan ya ini agak berat terkecuali mampu maintain kembali di atasnya 89.400-an baru ada potensi Bitcoin akan bergerak ke atas. Tetapi kalau misalkan gagal, waspadai bisa aja dia retest kembali ke support 2 monthly ya. Untuk level area minornya monthly-nya itu berada di kisaran zona yang saya blok merah di sini ya. Ini adalah level area minornya monthly dan kelihatan banget kesentuhan pertama dari atas kurang lebih ya. Di sini kan juga ada rejeksi ya. Kemudian penurunannya itu ketahan di support 2 dan kenaikannya pun di sini juga terjadi rejeksi di level area minor. Jadi kalaupun ada kenaikan, ringnya pun masih terbatas untuk Bitcoin. Gambaran saya agak sedikit berat kalau misalkan hari ini mampu mencapai 92.700. Kalaupun dia kedorong ke bawah, kemungkinan dia akan nge-retest sekali lagi di 82.700-an untuk membuat konfirmasi. Misalkan terjadi konfirmasi penerusan harga, minimal adalah daily close-nya mampu tutup di bawahnya level area tersebut, baru ada peluang kemungkinan melanjutkan perjalanan ke bawah di antara support 2 sampai dengan support 3. Level minornya itu jatuh di kisaran 79.000 sampai dengan 76.500. Ini kalau misalkan sampai kehilangan support 2 monthly, targetnya adalah di 76.500 maksimum sementara ya. Tetapi kalaupun ada kenaikan agak sedikit berat, misalkan mampu mencapai support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resistance. Hati-hati, waspadai potensial sedikit kedorong ke bawah menuju kurang lebihnya 82.700-an. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini statusnya minggu ini masih flat ya, ada kecenderungan flat, kenaikannya pun kemarin juga nggak bertahan lama, mencapai level area resisten kedua weekly dan mendadak langsung drop balik secara signifikan ya. Posisi harga saat ini masuk kembali di ring area setlist minggu ini, dua level area 1.2678 sampai dengan 1.2658 bagian atas, bagian bawahnya berada di 1.2620 sampai dengan 1.2606 ya. Kalaupun untuk minggu ini lanjut sideways ya, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya. Kalaupun ada penurunan, kemungkinan juga nggak jauh-jauh di zona tengah atau sebagai pivot. Untuk batas atasnya, kalaupun GBP USD lanjut kembali ke atas, yang akan menjadi zona pantau balik lagi ke level area minor dikarenakan minimal H4 apalagi daily close-nya belum ada body candle yang mampu tutup di atas level area tersebut 1.2692 sampai dengan 1.2702. Ini antisipasinya kalau misalkan GBP USD lanjut ke atas, kemungkinan sampai dengan besok gambaran saya tidak jauh-jauh di antara resisten kedua weekly, kemungkinan masih berada di bawahnya ya. Ini kalaupun ada kenaikan, kunci penurunannya balik lagi ke 1.2658
Misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, ada potensi kemungkinan arah pivot, tetapi kalau misalkan gagal ya kenaikannya pun ringnya terbatas ya, jadi kurang ideal untuk cari ancang-ancang baik buy ataupun sell untuk saat ini. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan Euro USD kenaikannya kemarin juga ketahan di level area minor, harga balik ke bawah. Sentuhan yang ketiga kalinya untuk minggu ini ya, di pivotnya di antara 1.0466 sampai dengan 1.0453 ada reaksi, dan untuk kenaikannya saat ini itu ke reject di resisten pertama weekly ya. Jadi kalau Euro USD melanjutkan perjalanan ke bawah, yang akan menjadi next targetnya untuk minggu ini di kisaran pertama adalah pivotnya sampai dengan batas bawah pivot yang berada di 1.04400. Maksimum gambaran saya tidak jauh-jauh di antara support kedua weekly ya. Ada kecenderungan yang pertama adalah bisa aja lanjut sideways. Kalau misalkan itu terjadi, ring area sideways-nya level area minor bagian atas, kemudian yang bawah adalah di area pivot. Tetapi kalau melanjutkan perjalanan ke bawah untuk minggu ini, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara support pertama weekly. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD planning kemarin swingnya cari ancang-ancang setup sell. Dan untuk TP-nya sudah kena ya, SL plus-nya ketika kemarin dimajukan kan aman ya, jadi ini sudah selesai, jadi ini tidak bisa digunakan kembali. Posisi harga saat ini itu bergerak di bawahnya support kedua weekly 0.6300 yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Antisipasi target selanjutnya sebenarnya level area minornya di antara support 2 sampai dengan support 3 atau zona yang saya blok merah ini sebenarnya sudah diambil ya, cuman ada rejeksi dan kenaikannya pun masih bermain-main di level area 0.6300-an ya. Jadi ada kecenderungan misalkan malam ini AUD USD lanjut turun ke bawah, gambaran saya masih belum jauh-jauh di 0.6275 sebagai batas bawahnya level area minor. Tetapi kalaupun ada kenaikan, kemungkinan agak sedikit berat, kecuali PDB-nya surprise negatif dari Amerika, baru ada potensi kemungkinan dia akan kembali sedekat mungkin ke history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 0.6327. Kesimpulannya AUD USD saya sudah tidak ada planning karena baru aja kena TP ya, tetapi untuk rekan-rekan yang masih bertahan di market, zona pantaunya hati-hati 0.6300 sebagai psikopress level. Level bagian bawahnya itu berada di minornya antara 0.6285 sampai dengan 0.6275 terlebih dahulu. Kalaupun ada kenaikan, ringnya pun juga terbatas ya. Misalkan untuk level area SRP-nya bagian atas di sini saya pecah, antisipasinya dari time frame kecilnya misalkan ada koreksi itu kurang lebih ada di 0.63100 sampai dengan 0.6317 ya, atau level area minor bagian atas di sini, zona yang saya blok merah di sini ya. Di kirinya juga ada zona demand sebenarnya. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD planning kemarin buy ya, menunggu koreksinya misalkan dia mampu kedorong ke bawah menuju level area minor. Saat ini sih kejadian ya yang kemarin ketika dia break di resisten 4-nya untuk weekly sebagai batasan pantau over 1.4337, kemudian mendadak drop ke bawah yang ngambil level area minor yang ada di sini, baru melanjutkan perjalanan ke atas kembali ya. Planning buy-nya secara otomatis stop loss-nya sih aman. Ini kalau misalkan mau digeser menjadi SL plus tentunya sih nggak masalah, tetapi dari segi targetnya TP pertama itu berada di kisaran 0.4375 kurang lebih di sini. TP maksimum itu berada di 0.4400 sebagai psiko press levelnya ya. Setidaknya dikarenakan ini kan mencapai batasan pantau over untuk minggu ini sudah lebih sebenarnya, jadi jaga-jaga aja. Idealnya adalah untuk rekan-rekan yang ada posisi buy di level area minor yang kemarin ya, setidaknya stop loss dimajukan keluar sebagian posisi untuk nekan risiko yang lebih minim. Mengingat perkiraan dari PDB itu nanti ya kan negatif, misalkan kejadian ini bisa mendadak spike ke dorong ke bawah. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga sudah mencapai level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Planning buy kemarin itu kurang kalau nggak salah ada dua di antara level area minor ini kurang lebih di sini. Yang kedua adalah menunggu rejeksinya di antara support kedua weekly ya, dan harga saat ini tuh kembali bergerak ke atas. Jadi untuk rekan-rekan yang dapat posisi buy di bawah ya, setidaknya stop loss kalau misalkan mau tetap bertahan, keluar sebagian posisi, majukan untuk stop loss ya. Dan ada kecenderungan bisa aja USD Swiss ini lanjut kedorong ke atas karena untuk pivot weekly minggu ini yang berada di 0.90100 belum diambil. Tetapi waspadai potensial koreksi, mengingat untuk saat ini pergerakan dari bawah ini kan sentuhan pertama di level area yang saat ini resisten ya, jadi rawan dia terkoreksi terlebih dahulu. Misalkan ada koreksi, zona pantau yang akan menjadi antisipasi untuk malam ini kurang lebihnya di antara 0.8965
Kalau misalkan jebol berarti di level area minor 0.8954 sampai dengan 0.8946. Selama level area minor yang berada di bawah di sini aman, bisa aja USD Swiss lanjut ke dorong ke atas menuju level area pivot 0.90100 ya, kurang lebih sih di kisaran level area tersebut. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen ini juga masih flat, jadi masih sideways ya. Jadi untuk planning kemarin sebenarnya sih cari ancang-ancang setup buy, tetapi ini kan kecenderungan sih minggu ini masih lanjut sideways. Kemungkinan triggernya nanti malam dan besok saat PCE dirilis. Jadi kalau misalkan datanya positif semua, bisa aja USD Yen ini muter balik ke zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi kalau misalkan negatif, bisa aja dia langsung turun ke bawah zona pantau yang akan menjadi antisipasi. Misalkan untuk USD Yen ini turun ke bawah adalah di level area minor, kurang lebih jatuh di kisaran 148.200-an sampai dengan 148.500-an. Ini misalkan dia kedorong ke bawah ya. Tetapi kalau misalkan sideways berlanjut, kemungkinan sih tidak jauh-jauh di antara history low minggu yang sebelumnya yang berada di 149 ya. Kemudian zona pantau bagian atas ada harga 150.22, 150.65, maksimum kemungkinan di kisaran level area 151 ya. Mengingat untuk yen saat ini masih sideways, jadi kurang ideal untuk cari ancang-ancang masuk ke market kembali ya. Terkecuali kalau misalkan ada kesempatan kedorong ke bawah dan ada reaksi yang terjadi di kisaran 149, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atasnya garis hitam yang ada di sini 149.25, baru referensi kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy. Sebenarnya ini nggak masalah ya, cuman hati-hati yen rawan sideways untuk minggu ini. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.